Jadi takwa itu kalau begitu apa? Siapakah orang yang menjauhkan dari neraka itu orang takwa? Siapakah orang yang menjauhkan daripada iblis? Orang takwa. Siapakah orang yang dekat kepada Allah? Orang takwa. Siapakah yang dekat orang kepada surga? Orang takwa. Ya. Siapakah orang yang taat kepada Allah kepada Rasul? Orang takwa. Semua. Ya. Dan siapa yang berpedoman kepada Al-Quran? Orang takwa. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu juga orang takwa. Siapa yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun adalah orang takwa. Semuanya tersimpul pada takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Takwa terbagi dua. Pertama artinya jauhkan atau jauhi. Yang kedua artinya dekati. Ini artinya ijtinab, jauhi. Ini iqtirab, qarib. Nah, ini dua. Ini supaya bisa kita sambung. Kalau tidak dari sini nanti tidak nyambung lagi. Takwa itu menjauhi. Wattaqun nar, jauhilah neraka. Jadi yang dijauhi itu adalah an-nar. Siapa yang menjauhi neraka, dia wajib menjauhi setan. Maka jauhi neraka, jauhi setan iblis. Iblis atau syaitan. Neraka, ya ini iblis. Nah, itu caranya. Wattaqun nar, Ali Imran 131. Ya. Ali Imran 131. Nah, wattaqun nar, kemudian wattaqullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dekati dengan Allah. Allah masukkan dia ke dalam surga, al-jannah. Ya, itu neraka, ini surga. Nah, jadi kalau begitu siapa yang dekati? Di sini Allah Subhanahu wa taala. Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka, udkhilal jannah, Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga. Ya, ini masuk. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Ini artinya faza. Faza artinya untung. Kalau begitu di sini khasara. Khasara artinya rugi. Masuk surga untung, masuk neraka rugi. Mau untung mau rugi. Nah, kalau mau untung ada cara. Nah, caranya apa? Ati Allah. War Rasul. Caranya taati Allah, taati Rasul.
taat Allah, taat Rasul. Ini dia. Taat Allah, taat Rasul. Dengan apa? Dengan mengamalkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah mengamalkan dua kalimat syahadat. Maka orang yang masuk surga itu nanti siapa? Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Orang yang masuk surga dalam surat Al-Furqan itu adalah orang-orang yang mendirikan, yang melaksanakan mana syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Apa makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dia taati perintah Allah, dia taati perintah Rasul. Sumbernya mana? Allah sumbernya Al-Quran di sini. Sedangkan Rasul sumbernya adalah As-Sunnah atau Al-Hadis. Maka ini milih sumber nih, sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, siapa yang berpedoman kepada Quran dan hadis Nabi, maka dia tidak akan sesat. Dia pasti dapat la'allakum turhamun. Ini dia. Ya, agar kamu mendapat rahmat Allah, rahmat kasih sayang Allah. Sampai di sini, baru kita sambung. Ya. Kalau papan dia dihapuskan, lama kita buatnya balik. Jadi takwa itu kalau begitu apa? Siapakah orang yang menjauhkan dari neraka itu orang takwa? Siapakah orang yang menjauhkan daripada iblis? Orang takwa. Siapakah orang yang dekat kepada Allah? Orang takwa. Siapakah yang dekat orang kepada surga? Orang takwa. Ya. Siapakah orang yang taat kepada Allah, kepada Rasul? Orang takwa. Semua. Ya. Dan siapa yang berpedoman kepada Al-Quran? Orang takwa. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu juga orang takwa. Siapa yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, adalah orang takwa. Semuanya tersimpul pada takwa. Ya. Sekarang kita tingkatkan. Takwa ini asalnya daripada al-iman. Tak mungkin orang bertakwa kalau dia tidak beriman. Iman ini asalnya daripada amal atau ibadah. Dari amal ibadah yang kita lakukan, ya, ini memantapkan iman. Semua amal ibadah ini asalnya dari ilmu. Ini amal, ini ilmu. Semua itu dari ilmu. Ya, kita tuntut ilmu, kita amalkan. Kita mantapkan keyakinan, kita laksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Ini namanya proses. Nah, ilmu proses, amal proses, iman proses, takwa proses. Ketiga ini proses. Kalau begitu apa? Ini juga proses ini, karena hasilnya ini semuanya proses ini. La'allakum, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Melalui proses itu Allah sayang. Nah, yang dalam lingkaran ini sebenarnya apa isinya? Isi yang dalam lingkaran itu 3. Yang pertama al-aqidah. Yang pertama keyakinan. Akidah atau keyakinan. Ya.
Yang kedua ibadah. Ini amal. Nah, iman, akidah, amal ibadah. Ya. Yang ketiga namanya akhlak. Akhlak inilah yang dikatakan soleh atau budi pekerti yang baik. Nah, jadi segala tuntunan tentang akidah kita, ilmu kita amalkan, kita yakini. Ya, ibadah, berilmu, amalkan, yakini, laksanakan. Ya, dalam kehidupan. Akhlak, berilmu, beramal, yakini, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Akidah, ibadah, akhlak. Proses. Kemudian sekarang setelah proses itu baru ada nilai. Sebelum habis proses kan tak mungkin dinilai. Sekarang ini contoh. Kalau orang nyedap karet di kampung itu, ya, tanam karetnya, pupuk, siram, besar dia dipotong, dipotong, ditampung getahnya, setelah ditampung dimasukkan ke dalam cetakannya. Setelah dimasukkan dalam cetakannya, setelah dia beku, habis prosesnya, tinggal menjualnya untuk tentu hasil, kan gitu ya, dijual untuk mengetahui kita hasilnya berapa. Jadi ini namanya berilmu, beramal, beriman, berdoa. Ini proses berakidah, beribadah, akhlak, proses dalam kehidupan kita. Di hidup kita berproses sampai mati, ini proses. Kemudian kita akan cari nanti nilai daripada ini apa? Ya, tengok nilai nanti. Coba kita tengok balik Al-Imran 168. Kullu nafsin za'iqatul maut innama tuwaffau ujurakum yaumal qiyamah. Nih, innama tuwaffau ujurakum. Yaumal qiyamah, ujur. Ini kita tengok. Nah, ujur artinya balasan. Mana yang dibalas? Ini akan dibalas nanti nih. Akidahnya, ibadahnya, akhlak ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Orang beriman beramal soleh itu beriman beramal soleh, bagi mereka upah, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilu shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman beramal soleh, tetap nih iman amal solehnya dia. Iman sama ini, iman amal soleh. Jadi yang tiga macam ini: akidah, ibadah, akhlak, iman amal soleh. Akidah, ibadah, akhlak, iman amal soleh. Ya, oke. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini namanya ujur, ujur. Nah, ujur itu dibagi dua, Bapak Ibu. Ujur yang pertama adalah ajrun. Ajrun, a dia, alif date a. Ajrun. Falahum ajruhum inda rabbihim. Apa arti ajrun ini? Di sisi Allah itu ada pahala. Bahasa lain pahala itu apa? Balasan. Apalagi Pak kira-kira? Ganjaran. Bagi mereka pahala, balasan, ganjaran, upah. Ya. Jadi ini jujur deh. Bagi mereka pahala, balasan, ganjaran,
Apa bahasanya lagi yang satu lagi? Ya. Ini ajrun namanya, ajrun. Ujur, ajrun. Ujur yang kedua artinya ujrah. Ini artinya ujrun atau ujrah. Baris depan dia ujratun. Ini ajrun, ini ujrun. Apa artinya ujrun itu? Arti ujrun itu adalah gaji